Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi saudaraku yang dirahmati Allah, kita dalam kesempatan cerdik, yang mana dalam kesempatan cerdik kita kali ini kami akan menyampaikan betapa besar, betapa luar biasanya pengaruh dari doa orang tua terhadap anaknya. Bil khusus saudaraku, doa seorang ibu. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan video kali ini kami akan mengkisahkan kisah nyata yang dialami seorang anak manusia, seorang hamba Allah, yang mana beliau bisa menggapai sukses yang tentunya tidak luput dari doa kedua orang tuanya, bil khusus doa ibunya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahun 1996 ada seorang anak manusia yang baru saja menyelesaikan sekolahnya di sekolah menengah atas SMA. Orang ini dari keluarga menengah, dari keluarga sederhana, dari keluarga pas-pasan, bisa dikatakan begitu saudaraku. Namun alhamdulillah, anak manusia yang satu ini yang berinisial IS, dia bisa mendapatkan semacam beasiswa, bisa kuliah di universitas swasta besar di Jakarta, tepatnya Universitas Trisakti. Namun saudaraku, ada pelajaran besar untuk kita semua melalui kisah anak muda ini. Dia bisa kuliah di Trisakti, alhamdulillah, berkat ia prestasi dari pribadi dia sendiri juga. Namun ada sesuatu yang luar biasa, ternyata itu dari doa ibunya. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, anak muda yang kuliah di Trisakti tadi berinisial S, dia dari keluarga sederhana, keluarga pas-pasan. Suatu hari si ibu dari anak muda ini, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, ada satu keadaan yang mana mengharuskan beliau meminjam beras guna untuk memberi makan anak-anaknya. Dalam kondisi seperti itu, beliau tidak mengeluh. Dan dalam kondisi seperti itu, sang ayah dari anak muda yang kuliah di Trisakti tadi pun tidak kurang-kurang berikhtiar. Namun keadaan waktu itu suatu hari mengharuskan sang ibu untuk meminjam beras kepada tetangganya. Saudaraku, ketika sang ibu ini meminjam beras ke rumah tetangganya, yang tempat tetangganya itu sang ibu harus melalui lereng, harus melalui sungai kecil untuk sampai ke rumah tetangganya tersebut. Singkat cerita, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pulang dari pinjam beras tersebut, sang ibu dapat diberi oleh tempat dia meminjam. Namun ketika pulang di perjalanan, ketika mendaki yang tadinya menurun, berangkatnya menurun, ketika pulang harus mendaki, sang ibu terjatuh saudaraku. Terjatuh dan perut sang ibu tepat kena sebongkah tunggak kayu. Sakit saudaraku, merintih sang ibu. Tapi ketika dalam rintihan itu saudaraku, sang ibu sambil bergetar bibirnya, sang ibu berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku." Dengan bahasa beliau berdoa, saudaraku, "Ya Allah, ya Tuhanku, tolong sampaikan sekolah anakku." Itu yang keluar dari bibir sang ibu ketika menahan sakit terkena tunggak kayu. Doa sang ibu tersebut tertuju kepada anaknya yang lagi kuliah di Trisakti tersebut, saudaraku. "Ya Allah, sampaikan sekolah anakku." Yang maksud sang ibu, saudaraku, luluskan anakku, mudahkan urusannya kuliah. Ya Allah, jadikan dia orang yang berguna, jadikan dia orang yang besar, orang yang hebat. Jangan sampai dia merasakan seperti apa yang aku rasakan saat ini. Itu doa yang keluar dari bibir bergetar seorang ibu yang anaknya sedang kuliah di Trisakti. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, seiring perjalanan waktu, doa sang ibu diijabah oleh Allah SWT. Maka sang anak bisa selesai lulus dari Universitas Trisakti dan beliau langsung diterima bekerja di suatu perusahaan besar, perusahaan swasta besar.
Tempatnya beliau bekerja di asuransi Sentral Asia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa sang ibu masih mengalir, masih mengikuti langkah si anak muda tadi. Saudaraku, ibu ini yang bergetar bibirnya ketika sakit terkena tunggak kayu dan perutnya, mendoakan kebaikan untuk anaknya yang dia tujukan untuk anaknya yang kuliah tadi. Akhirnya saudaraku, sang anak yang lulus dari Trisakti tersebut, dia terima bekerja di kantor pusat. Sampai satu saat beliau dipindahkan ke kantor cabang, kembali ke daerah asalnya. Dan sampai di daerah asalnya beliau diangkat sebagai kepala cabang, saudaraku. Seorang kepala cabang, kalau bahasa umum kita seorang bos, seorang pemimpin di kantornya. Saudaraku, aliran doa sang ibu tadi masih mengikuti jejak langkah sang anak tadi, saudaraku. Sampai saatnya sang anak tersebut mempunyai seorang anak perempuan, putri, cucu dari ibu tadi, Ibu Maryam tepatnya namanya. Ibu yang bergetar bibirnya mendoakan anaknya tadi bernama Ibu Maryam, saudaraku. Aliran doa dari Ibu Maryam ini masih mengalir rupanya, mengikuti langkah sang anak yang berinisial IS tadi. Anak yang berinisial IS tadi mempunyai seorang putri, saudaraku. Dan putrinya, Masya Allah, Tabarakallah, dengan aliran doa dari sang ibu tadi masih mengiringi langkahnya. Putri dari anak yang tadi kuliah di Trisakti tadi, atau cucu dari Ibu Maryam tadi, bisa saat ini bisa melanjutkan sekolahnya, kuliah di universitas di Kairo, saudaraku. Dan yang luar biasanya lagi, saudaraku, anak perempuan dari si anak yang kuliah di Trisakti tadi, cucu dari Ibu Maryam tadi, saudaraku, dia sudah bisa sampai di Baitullah. Sebulan penuh dia melaksanakan umroh di sana. Umroh mungkin terdengar biasa bagi kita. Sudah banyak orang kiri kanan tetangga kita yang melaksanakan umroh. Namun ini luar biasa, saudaraku. Anak seumur putri dari anak yang kuliah di Trisakti tadi, berinisial IS tadi, masih berumur remaja, baru lulus SMA, kalau boleh dikatakan begitu. Jadi dia ini, jangankan di keluarganya, saudaraku, bahkan di kecamatannya pun bisa digolongkan dialah orang termuda yang sudah sampai di Baitullah. Anak dari si anak yang tadi kuliah di Trisakti, cucu dari Ibu Maryam tadi, yang mendoakan anaknya, bapak dari si putri yang umroh tadi, ketika kuliah dulu mendoakan anaknya dengan bergetar bibirnya, keluar air matanya. Ya Allah, ya Tuhanku, sampaikan sekolah anakku, luluskan dia ya Allah, kasih dia kehidupan yang layak, jangan sampai dia merasakan seperti apa yang aku rasakan. Allahu Akbar. Saudaraku, doa Ibu Maryam tersebut makbul sampai hari ini. Qadarullah, anak yang tadi kuliah di Trisakti tadi, dia sudah berhasil hidup dalam kehidupan yang layak. Bahkan anaknya sudah kuliah di Al-Azhar, dan bahkan anaknya bisa melaksanakan umroh dalam keadaan yang masih muda sekali. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ada yang lebih luar biasa dari itu. Hanya saja kita belum mendengar, kita belum tahu, dan kita belum tahu juga siapa yang mengalami tersebut. Tapi yang pasti, saudaraku, doa dari seorang ibu mengalir di setiap langkah anaknya. Itu case berlaku selama kehidupan anaknya itu di dunia. Berlaku. Kalau masalah urusan akhirat, tentu kita sama-sama tahu, saudaraku yang dirahmati Allah, itu bergantung dari si anak, bergantung dari kita masing-masing. Tapi kalau untuk urusan di dunia ini, saudaraku, doa seorang ibu adalah doa yang paling manjur. Doa seorang ibu bisa mengguncang langit. Doa seorang ibu bisa membuat kaget para malaikat di langit. Dan alhamdulillah, anak manusia yang berinisial IS tadi, dia mendapat aliran doa dari ibunya ketika ibunya dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan pening, dalam segala keadaan yang tidak enak, saudaraku, keluar doa dari bibir sang ibu tadi. Ya Allah, ya Tuhanku, luluskan, selesaikan sekolah anakku, jadikan dia orang yang berhasil, jangan sampai dia merasakan seperti apa yang aku rasakan. Saudaraku, kiranya dari
kisah nyata tadi itu, kita semua bisa mengambil pelajaran, saudaraku, bahwasanya betapa besarnya, betapa luar biasanya kekuatan doa seorang ibu. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kiranya kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Mudah-mudahan kita semua Allah golongkan sebagai anak-anak yang soleh, soleha. Allah golongkan kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan mudah-mudahan orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, semuanya bisa memperoleh atau memiliki anak-anak yang benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan untuk para orang tua yang mendengar atau menonton video ini, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah mendoakan anak-anaknya, bil khusus seorang ibu, karena doa seorang ibu luar biasa pengaruhnya terhadap kehidupan anaknya. Dan kita sebagai anak, jangan pernah lupa ridullah bi ridul walidain wa sukhtullah bi sukhtil walidain. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, saksikan terus video-video cerdik kami berikutnya. Jangan sampai ketinggalan, karena masih banyak insya Allah video-video cerdik yang akan kami tampilkan di channel ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.